Halo semuanya, perkenalkan nama aku Anna Rita Dania dari kelas Sosiologi Pariwisata kelas E3. Di video ini aku akan jelasin tentang pemasifan kafe di wisata Telaga Ngebel dari sudut pandang McDonaldisasi George Ritzer. Yuk simak videonya. Telaga Ngebel merupakan salah satu destinasi wisata di Kabupaten Ponorogo yang banyak dikunjungi wisatawan. Luas Telaga Ngebel sekitar 150 hektar. Telaga Ngebel berada pada ketinggian 734 meter di atas permukaan laut. Yang menarik, Telaga Ngebel juga terkenal dengan legenda yang merupakan asal-usul telaga ini. Mungkin warga Ponorogo sudah tidak asing dengan cerita ini terkait dengan kisah ular naga yang bernama Baru Klinting. Konon, ular naga tersebut merupakan jelmaan Patih Kerajaan Bantarangin. Saat Patih bersemedi, ia berwujud ular. Tanpa sengaja, ada warga desa yang membawa ular jelmaan tersebut ke desanya. Saat ular akan dijadikan santapan karena tubuhnya yang besar, ular tersebut menjelma menjadi anak kecil sebelum dipotong. Kemudian anak kecil tersebut mengadakan sayembara dengan menancapkan lidi di tanah. Ia meminta warga desa untuk mencabut lidi tersebut, namun tidak ada satupun warga yang sanggup untuk mencabut lidinya. Hanya anak kecil itu yang dapat mencabut lidi yang ia tancapkan sendiri. Dari lubang bekas tancapan lidi itu keluar air, kemudian menjadi mata air yang menggenang dan akhirnya membentuk telaga yang saat ini dikenal dengan Telaga Ngebel. Gondo Puspito, seorang budayawan Ponorogo, mengatakan bahwa Telaga Ngebel dalam masyarakat lokal disebut dengan Telaga Nglingi. Disebut Telaga Nglingi sebab secara teritorial luas Telaga Ngebel berada di Dukuh Nglingi, Kecamatan Ngebel. Nglingi sendiri artinya ngelingi atau mengingat peristiwa besar terjadinya telaga yang dikenal dengan legenda Baru Klinting. Seiring berjalannya waktu, telaga ini lebih dikenal dengan nama Telaga Ngebel karena berada di wilayah Kecamatan Ngebel. Sementara kata Ngebel berasal dari kata ngembel atau berair. Untuk biaya masuk dikenakan sebesar 15.000 per orang. Harga tersebut naik sejak 30 Juli 2022. Harga tiket masuk sebelumnya yang dikenakan Rp8.000 per orang ini menjadi Rp15.000 tentunya seiring dengan fasilitas yang bertambah dan semakin baik. Ada banyak kegiatan yang dapat dilakukan di wisata Telaga Ngebel ini, yaitu menaiki speedboat, kapal naga, memancing, bahkan sampai kuliner yang banyak sekali ditemukan di Telaga Ngebel ini. Berdasarkan pengamatan kegiatan yang dilakukan oleh wisatawan dan fasilitas yang tersedia di Telaga Ngebel, termasuk dalam tipologi wisatawan yaitu interactional type. Apa sih interactional type itu? Tipologi wisatawan interactional type berdasarkan tingkat familiarisasi dan tingkat pengorganisasian perjalanan wisata. Tipologi interactional type dibagi menjadi 4 tipe wisatawan. Dalam wisata Telaga Ngebel ini termasuk dalam tipe explorer. Ciri tipologi explorer ini yaitu mengatur perjalanannya sendiri, fasilitas standar lokal, tingkat interaksi dengan masyarakat lokal tinggi. Kemudian untuk kelompok wisatawan di Telaga Ngebel ini mayoritas merupakan kelompok wisatawan short for pleasure. Kelompok wisatawan ini bertujuan untuk mencari kesenangan, mengatasi bosan, dan menghibur diri. Sedangkan perilaku wisatawan berdasarkan pengamatan perilaku wisatawan di Telaga Ngebel termasuk wanderlust. Wanderlust ini mempunyai ciri mencari pengalaman baru, kebudayaan baru, dan keindahan alam baru. Wisata Telaga Ngebel tak hanya menjadi wisata yang ramai dikunjungi pada siang hari, tapi juga ramai dikunjungi pada malam hari. Karena wisata Telaga Ngebel yang saat malam hari pada hari-hari tertentu ada pertunjukan air mancur menari.
Hal tersebut juga yang membuat jumlah wisatawan naik yang berdampak pada ramainya warung, rumah makan, dan kafe. Tidak heran banyak usaha kuliner baru semenjak fasilitas-fasilitas wisata Telaga Ngebel semakin baik. Salah satu usaha kuliner yang terkenal di kalangan anak muda adalah kafe. Kafe-kafe sekitar Telaga Ngebel menawarkan menu-menu fancy dengan pemandangan langsung di pinggir telaga. Setelah diamati, kafe-kafe berkembang pesat pada tahun ini. Konsep kafe yang serba praktis dan instagramable menjadi daya tarik tersendiri. Hal tersebut sesuai dengan perspektif McDonaldisasi yang memiliki konsep efisiensi dan prediktabilitas yang sejalan dengan hal ini. Konsep efisiensi yang prinsipnya menyederhanakan produk agar produk dapat segera dikonsumsi sehingga dapat melayani konsumen dalam jumlah banyak dan cepat. Prinsip efisiensi ini juga mulai diterapkan di kafe-kafe atau rumah makan kekinian. Begitupun menu makanan dan minuman yang serba cepat saji di kafe sekitar Telaga Ngebel. Kemudian prinsip prediktabilitas pada kafe atau rumah makan dapat menyajikan produk yang hasil atau rasanya mudah ditebak di berbagai cabang manapun. Sama seperti kafe pada umumnya, kafe yang berada di sekitar Telaga Ngebel memiliki menu-menu yang hampir sama yang dijual kafe-kafe lainnya. Selain itu, kebanyakan mereka menggunakan gelas sekali pakai atau gelas plastik untuk minumannya. Dapat disimpulkan bahwa perspektif McDonaldisasi mengutamakan kuantitas, efektivitas, dan memanfaatkan teknologi modern. Semakin masifnya kafe-kafe yang berada di sekitar Telaga Ngebel juga menambah wisatawan yang berdampak pada meningkatnya pendapatan pemerintah dari retribusi tiket wisatawan. Akan tetapi, apabila semakin masifnya kafe-kafe yang berada di sekitar Telaga Ngebel, dikhawatirkan dapat memudarkan kuliner khas masyarakat lokal. McDonaldisasi yang merupakan akibat globalisasi selalu mempunyai dampak baik dan dampak buruk bagi pihak-pihak tertentu. Sampai di sini ya video dari aku. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan bye-bye.